Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Kita akan memulai mata kuliah hari ini ya, yaitu mata kuliah yang berjudul Perencanaan Bisnis Startup. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai silabus materi dari mata kuliah tersebut, yaitu diantaranya ada perencanaan bisnis, mencari gagasan usaha, aspek pemasaran, aspek organisasi, aspek produksi dan packaging, aspek keuangan dan pembiayaan, analisis SWOT, ya. Lalu ada creating a young entrepreneur, pengambilan resiko, memulai sebuah usaha dan pembuatan rencana bisnis, itu bisa dibilang business of plan. Lalu ada studi case ya, studi lapangan ke UMKM. Setelah itu ada presentasi hasil studi lapangan ke UMKM. Lalu selanjutnya bisa membuat suatu proposal bisnis. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan dari mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini kita mulai pada hari Rabu ya, pukul 8 pagi sampai jam 10.30 pagi. Untuk penilaian dari presentasi kehadiran, absensi kehadiran, itu saya nilai 10%, dan untuk peraturan dan penilaian diantaranya ada tugas individu mandiri, itu 5%, tugas kelompok dan presentasi 5%, kuis minimum 2 kali ya, 10%, UTS 30%, dan UAS 40%, sehingga total 100%. Oke, saya akan menjelaskan untuk data pribadi saya. Oke, nama saya Fitri Wulandari. Saat ini saya mengajar pada Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya pernah kuliah ya di S1 Universitas Gunadarma Depok, dan untuk S2-nya Universitas Negeri Padang. Silakan ya kalau mau mencatat nomor telepon dan email saya, sehingga nanti untuk mengumpulkan tugas via email bisa menggunakan alamat email di bawah ini. Oke, baik. Selanjutnya ada materi yang bisa kalian cari di luar di Gramedia ataupun di perpustakaan ataupun lewat internet ya. Itu diantaranya bisa dicari untuk judul Entrepreneurship 7 Edition ya, McGraw-Hill. Ada juga Cash Flow Quadrant, Essential of Entrepreneurship and Small Business Management. Lalu ada kewirausahaan manajemen usaha kecil. Ada juga untuk selanjutnya Business Plan, teknik membuat perencanaan bisnis dan analisis kasus ya, bisa dicari di Gramedia. Lalu ada studi kelayakan bisnis, teknik menganalisis kelayakan rencana bisnis secara komprehensif, itu bisa dicari juga di Gramedia. Oke, lanjut. Baik, kita akan memulai untuk perkuliahan kita hari ini, di mana materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai perencanaan bisnis. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjabarkan ruang lingkup dari perencanaan bisnis startup. Adapun di materi pertemuan ini, perencanaan bisnis startup, yang akan kita bahas adalah definisi perencanaan bisnis, apa itu bisnis startup, kelebihan bisnis startup, unsur-unsur bisnis startup, kelemahan bisnis startup, langkah-langkah perencanaan bisnis startup, dan contoh bisnis startup. Oke, sebelum kita mulai, kita harus pahami dulu ya, apa sih itu perencanaan bisnis? Perencanaan bisnis atau bisa di istilah dengan bahasa Inggrisnya adalah business plan. Berikut adalah beberapa definisi business plan atau perencanaan bisnis menurut para ahli, yaitu
menurut Hisrich and Peters, di mana the business plan is a written document prepared by the entrepreneur that describe all the relevant external and internal elements involved in starting a new venture. It is often an integration of functional plans such as marketing, finance, manufacturing, and human resource. Oke, ini menurut Hisrich and Peters pada tahun 1995 ya. Yang artinya berarti bahwa business plan adalah suatu rencana tertulis yang memuat mini dan tujuan bisnis, cara kerja dan rincian keuangan atau permodalan, susunan para pemilik dan manajemen, dan bagaimana cara mencapai tujuan suatu bisnisnya. Jadi bisa dibilang perencanaan bisnis atau business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai usaha, ya. Oke. Bisa dilihat untuk tahun-tahun ini setelah kita mengalami pandemik, banyak transform yang terjadi ya, baik di bidang teknologi, baik di bidang industri makanan. Banyak yang mengeluh mengenai bagaimana cara untuk bisa berjualan, berbisnis, berusaha, tapi tidak harus keluar rumah, seperti itu. Nah, apa yang bisa kita gambarkan di sini adalah bahwa ada suatu toko roti yang sekarang sudah bertransform ya, bertransform digital menjadi suatu toko roti online, seperti itu. Nah, apakah ini sangat berdampak terhadap penjualan mereka? Ya, bisa dibilang ini adalah tantangan. Untuk itu, kita dalam merencanakan suatu bisnis harus melihat banyak faktor, tantangan, ya. Setelah itu permasalahan yang harus dihadapi. Untuk itu baru kita bisa menemukan bagaimana target perencanaan bisnis yang bisa kita mulai, yang bisa kita laksanakan, kita lihat seperti itu. Adapun untuk target market kita pun juga harus merubah ya, mentransform dari target market yang berada di luaran, sehingga kita menjadi suatu pasar target market via online, seperti itu. Sehingga segala sesuatu untuk saat ini banyak mengalami transformasi digital. Oke. Apa saja masalah yang bisa kita lihat pada tahun 2019 sampai 2022 saat ini, yaitu diantaranya adalah virus corona, physical distance, yaitu di mana kita tidak boleh saling bertatap muka, seperti itu ya. Difficult activity, jadi kesulitan dalam melakukan aktivitas. Ekonomi pun berdampak ya terhadap keadaan pandemik seperti ini. Unemployed, tentunya juga banyak pengangguran yang saat ini terjadi ya dikarenakan pandemik, dan juga digital teknologi. Digital teknologi mungkin ada beberapa masyarakat yang masih kurang paham dalam menggunakan suatu teknologi. Ini adalah beberapa masalah yang harus bisa ditanggulangi oleh kita. Terutama dalam merencanakan suatu bisnis, kita harus bisa menghadapi masalah-masalah tersebut. Oke. Ada yang tahu bisnis startup itu apa?
Bisnis startup, secara harfiah yaitu merupakan suatu bisnis rintisan yang baru dikembangkan atau dilakukan suatu penelitiannya. Pengembangan dan pendirian bisnis startup merupakan bisnis dari setiap permasalahan yang ada pada saat ini, karena diharap bisnis ini mampu menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat. Udah tahu ya, mungkin yang namanya Bill Gates, seorang tokoh bisnis, pendiri Microsoft, investor, filantropi. Lalu ada juga Mark Elliot Zuckerberg, yaitu seorang pemrogram komputer dan pengusaha internet. Dan beliau dikenal karena menciptakan situs jejaring sosial Facebook ya, yang saat ini sudah sangat marak sekali di Indonesia. Stephen Paul Jobs, yaitu seorang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat, di mana ia adalah pendiri, pendamping ketua, dan mantan CEO dari Apple Incorporation. Nah, lanjut lagi ya, untuk apa sih kelebihan dari bisnis startup? Itu diantaranya adalah kreativitas, di mana ini sangat berperan penting ya dalam memulai atau menjalankan suatu usaha. Karena kreativitas dibutuhkan ketika bisnis itu baru mulai tampil ya, otomatis kita membutuhkan suatu ide atau kreativitas. Yang kedua, tidak ada rumusan atau aturan yang ditetapkan untuk mengikuti. Jauh lebih sedikit pembatasan dari waralaba atau membeli suatu peluang bisnis. Ya, dalam hal ini kalau untuk bisnis startup tidak berpengaruh terhadap pembatasan atau modal. Peluang bisnis adalah untuk bisnis startup itu banyak lebih menggunakan teknologi ya. Untuk selanjutnya nanti saya jelaskan lebih jauh. Lanjut lagi. Yang ketiga kelebihan dari bisnis startup yaitu di mana pemilik atau owner itu mengendalikan segala aspek bisnis, yaitu termasuk lokasi dan operasi. Lokasi pun tidak ditentukan ya, entah itu secara offline lokasi, karena untuk saat ini startup bisnis pun bisa dilaksanakan secara online. Lalu yang keempat, pengusaha dapat menarik dari pengalaman pekerjaan sebelumnya, entah itu keterampilan dan semangat dalam membangun suatu bisnis. Seperti itu. Business plan. Does it works? Apakah ini berjalan lancar? Bisnis startup ini? Yes or no? Adapun usaha startup memiliki beberapa karakteristik di mana diantaranya usia usaha itu minimum di bawah 3 tahun dan biasanya usaha tersebut dalam tahap perkembangan ya. Lalu kebanyakan menguasai di bidang teknologi. Dan 4, umumnya transaksi atau aktivitas dilakukan melalui website. Yang kelima, produk kebanyakan dalam bentuk digital. Yang keenam, fokus pada usaha pada bidang yang bergerak cepat. Ya. Ada juga unsur-unsur bisnis startup diantaranya yaitu idea atau ide, di mana berarti memiliki konsep yang menarik dan fundamental yang kuat. Untuk inovasi, yaitu kemampuan untuk melakukan terobosan ide menjadi sebuah kesempatan bisnis. Yang ketiga adalah integration atau penyatuan, di mana kemampuan untuk melakukan integrasi ide tersebut dalam bentuk suatu web, platform, atau aplikasi teknologi ya. Jadi singkatnya, di mana transformasi ide itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Unsur lainnya yaitu adalah implementation atau implementasi,
Kesanggupan pebisnis untuk melakukan implementasi dalam arti luas, tidak terbatas dalam sistem dan platformnya, tapi juga suatu pemasarannya atau marketingnya. Lalu ada yang namanya improvement atau perbaikan, yaitu di mana kemampuan dan kegigihan startup untuk melakukan perbaikan dari beberapa prinsip tersebut di atas. Oke, mengapa bisnis startup di Indonesia jarang dan tidak populer? Ada yang bisa jawab? Lanjut lagi ya. Kelemahan dari bisnis startup yaitu faktor internal. Apa sih faktor internal? Di antaranya yaitu meliputi modal, visi misi yang tidak jelas, dan biasanya hanya mengikut-ikut tren. Sering juga ketika sudah besar, owner memutuskan keluar dan kembali kerja profesional. Padahal dalam hal ini untuk membesarkan bisnis startup butuh fokus dan semangat inovasi dari owner secara langsung. Itu selanjutnya faktor eksternal, di mana faktor eksternal biasanya terjadi pada internet yang terbatas ya, di mana internet dan bandwidth yang membuat coverage jadi terbatas pada area-area tertentu, sehingga sulit untuk melakukan strategi marketing ya, dalam hal ini digital pada bisnis startup. Dan juga terkadang skeptisme beberapa orang terhadap teknologi dan sosial media. Ada pemberitaan negatif yang terus-menerus di media, itu membuat masyarakat kurang mencermati dan memahami dari digital information dengan baik. Seperti itu. Ada juga faktor kelemahan dari bisnis startup ini yaitu berorientasi untuk mencari kerja ketimbang menciptakan lapangan pekerjaan. Sama ya, seperti halnya di dunia nyata, bisnis startup ini memerlukan beberapa karyawan atau orang yang dapat mempermudah atau mempercepat layanan dari sebuah startup. Jika startup ini dapat merekrut orang-orang baru untuk bergabung, otomatis pengangguran pun dapat ditekan. Oke, mungkin tidak banyak jika hanya 1-2 startup, akan tetapi jika 1000 startup, kebanyakan lulusan komputer atau web developer ini lebih tertarik bekerja di perusahaan yang sudah mapan, sehingga ide-ide untuk membuat startup sendiri itu pun tidak ada. Seperti itu. Kelemahan selanjutnya yaitu kurangnya inovator dan tenaga ahli di bidang internet. Dalam menciptakan sebuah layanan yang berbasis internet, tentu kita harus mempunyai beberapa persyaratan, salah satunya adalah tenaga ahli, lalu alat, ya, serta penguasaan dari bahasa pemrograman. Nah, belum lama ini layanan itu harus mempunyai pemikiran yang kreatif, pemikiran yang panjang, orang yang kompeten di bidangnya, sabar, telaten, dan juga harus bisa membuat suatu promosi. Okay, how this social media can be changing our lifestyle? Apakah media sosial bisa mengubah gaya hidup kita? Social media marketing, yaitu sekarang saat ini banyak social media marketing dalam suatu bisnis itu sudah menggunakan digital marketing. Apa aja sosial media diantaranya yaitu ada Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, Pinterest, ya, LinkedIn, Twitter, Snapchat, bahkan YouTube, dan juga banyak lagi ya. Kita pun juga kalah dengan banyak persaingan dari produk luar negeri ya. Mereka sudah banyak menciptakan teknologi-teknologi maupun bisnis yang sudah sangat berkompeten di bidang masing-masing. Seperti itu. Maka selanjutnya
Apa saja yang diperlukan untuk membuat perencanaan bisnis startup ini bisa sukses, ya, langkah-langkah apa yang harus kita butuhkan dalam membuat suatu perencanaan bisnis startup, di antaranya ada sumber daya manusia, ya, di mana ketika ada tim yang solid dan konsisten, manusia yang berjiwa muda serta berpikiran besar, ya, see the future, pandai memanfaatkan peluang, fokus, dan terus berinovasi, itu akan membuat suatu perencanaan bisnis menjadi sangat hebat, ya, bisa sukses. Dan adapun dari segi pemasaran dan marketing pun sangat diperlukan, ya, di mana pemasaran ini bisa melalui pemasaran secara offline dan online, ya. Jadi pemasaran harus mampu mengolah strategi dengan fokus, juga banyak inovasi. Dan juga salah satunya banyak menggunakan sosial media dalam menyebar informasi, ya. Kita juga bisa menggunakan strategi marketing yang lower cost. Nah, untuk itu harus dipikirkan pemasaran, target, dan lain-lainnya. Untuk digital marketing ini diantaranya, ya, bisa meliputi Google Ads, SEO, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Langkah selanjutnya dalam merencanakan bisnis startup yaitu fokus pada teknologi yang dikuasai. Mengolah teknologi dengan detail, kembangkan sedikit demi sedikit sesuai fokus bisnisnya. Dari sisi keuangan, bisnis startup sebaiknya memperbanyak network atau jaringan, ya, untuk mencari investor agar terus-menerus besar sehingga bisa menyesuaikan visi misi dan memanfaatkan komunikasi yang lower cost tetapi mempunyai impact yang besar, ya, yaitu pengaruh yang sangat besar. Ada lagi yaitu memiliki mentor yang berpengalaman, karena mentor yang berpengalaman mengetahui serta mengenal ekosistem cara kerja yang ada pada bidang bisnisnya. Dan juga kita harus membuat suatu roadmap usaha, yaitu di mana roadmap tersebut bisa menjadi petunjuk menjalankan suatu usaha dan mencapai tujuan yang ada. Ya, roadmap ini berguna dalam menganalisis data, ya, pertanyaan yang muncul, riset yang dilakukan, serta memantau apakah lancar dan sesuai tidaknya jalan usaha yang dimiliki oleh kita. Oke. Apa saja sih platform bisnis startup yang saat ini sedang berkembang dan bisa dibilang mereka sudah memiliki omset yang miliaran, ya, bisa dibilang, yaitu diantaranya ada Gojek, Tokopedia, OVO, Shopee, Instagram, website, SEO, YouTube, TikTok, dan masih banyak lainnya, ya. Karena dari sinilah mereka bisa menciptakan bisnis yang tidak perlu repot, ya, tidak perlu ribet, hanya via online dan memiliki omset yang lumayan besar, gitu. Jadi kita harus bisa mengikuti contoh dari platform-platform bisnis seperti ini, ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya buat kesimpulan, ya, di mana business plan adalah suatu blueprint usaha yang baru dirintis, sehingga dalam membuat rencana bisnis sekecil apapun bisa dimulai dari tingkat sederhana hingga yang rumit tidak membutuhkan modal yang besar. Oke, ada juga sebuah bisnis dianggap sebagai startup jika tahap memulai suatu bisnis itu didasarkan dari suatu ide atau gagasan yang menarik dan bisa membawanya ke dalam tahap perencanaan untuk benar-benar bisa menjalankan suatu bisnis, ya. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk tugas bisa saya berikan nanti lembar kerjanya, ya, untuk kalian. Dan dari sini apakah ada yang dipertanyakan?
Saya sudahi pertemuan ke-1 untuk hari ini, ya. Jika ada yang ditanyakan mengenai tugas ataupun pertemuan, hari ini, silakan, teman-teman bisa, langsung ke saya ya, chat ataupun kirim via email. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sukses ya, dalam merencanakan bisnis startup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.